Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Nama saya Krisna Jatnika dari kelas IPA. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan NIM 23312971163. Saya mengajar di MTS Negeri 5 Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan model problem based learning. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bapak akan mengecek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mega? Siapa saja yang tidak hadir? Siapa? Rahma. Rahma Maulida. Keterangannya? Sakit. Sudah berapa hari? 2. Oke. Mudah-mudahan Rahma bisa cepat sembuh dan bisa belajar lagi dengan kita. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Dari sistem peredaran darah manusia ada organ-organ di dalamnya. Organ-organ apa saja yang berada di sistem peredaran darah manusia? Yang pertama ada jantung. Fungsinya untuk apa jantung? Fungsi jantung untuk apa? Yang kedua ada apa? Pembuluh darah. Fungsinya untuk apa pembuluh darah? Fungsinya untuk apa? Mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Oke. Di dalam sistem peredaran darah manusia ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sekarang untuk sistem peredaran darah kecil, urutannya dari mana? Yang pertama dari yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran masih berkaitan dengan sistem peredaran darah. Kita akan masuk ke gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Oke? Kita simak di depan.
Pada pertemuan hari ini, kita akan melakukan langkah pembelajaran. Yang pertama kita akan mengorientasi masalah, yaitu Bapak menyediakan LKPD. Di dalam LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik, ada artikel terkait gangguan pada sistem peredaran darah. Nanti kamu baca, dipelajari permasalahannya apa. Orientasi siswa untuk belajar. Kita akan bekerja sama mengerjakan LKPD. Jadi dibagi kelompok berjumlah 4-5 orang. Kamu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas di LKPD tersebut. Lalu membimbing penyelidikan secara kelompok. Nanti di dalam proses kamu bekerja sama dalam mengerjakan LKPD, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan berkonsultasi dengan Bapak. Nanti Bapak akan berkeliling. Menyajikan hasil karya. Kamu akan mempresentasikan hasil pemecahan masalah yang kamu peroleh. Yang kelima, kamu akan mengevaluasi hasil karya. Artinya kamu akan melakukan tanya jawab terkait pemecahan masalah tersebut. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah setelah kamu melakukan observasi, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem peredaran darah manusia dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan studi literatur, peserta didik dapat mengaitkan gaya hidup dengan upaya dalam memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia. Oke, kita lanjutkan. Ada gambar apa? Jantung. Ada jantung. Bagaimana darah diedarkan ke seluruh tubuh? Gimana caranya darah bisa diedarkan ke seluruh tubuh? Dipompa oleh jantung. Lalu lewat apa dipompanya? Dialirkannya lewat apa? Jantung yang memompanya. Yang mengalirkannya pembuluh darah. Oke. Gangguan sistem peredaran darah. Di mana sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai macam gangguan. Gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat peredaran darah. Alat itu organnya. Tadi kan ada jantung dan pembuluh darah. Atau terjadi pada darah itu sendiri. Atau pada darahnya itu sendiri. Beberapa jenis kelainan pada sistem peredaran darah manusia antara lain ada anemia, leukemia, hipertensi, hemofilia, sklerosis, varises, serangan jantung, wasir, dan AIDS. Oke, kita bahas satu persatu nanti. Penyebab hipertensi berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan. Hipotensi, lawannya hipertensi. Hipotensi itu berarti tekanan darahnya di bawah 120/80 untuk orang dewasa. Darah rendah. Kita lihat video gangguan organ peredaran darah. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Di pembahasan yang pertama, teman-teman akan mengetahui penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Tapi ngomong-ngomong, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa saja sih penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Iya betul, di antaranya itu. Nah teman-teman, berikut ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, peningkatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemah. Kemudian yang kedua, penyakitan pembuluh darah. Yang ketiganya, yang memiliki RH positif. Tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Lanjut. Oke. Kesimpulannya, gangguan sistem peredaran darah terdiri dari
yang tadi sudah disebutkan, jantung koroner, hipertensi, hipotensi, leukemia, anemia, hemofilia, wasir, ebolisme, dan lain sebagainya. Oke, kita simak video berikut. Sepanjang jalan, tahukah kamu penyebab dari kemacetan tersebut? Kemacetan dapat terjadi karena menumpuknya jumlah kendaraan yang ada melebihi kapasitas jalan. Kemacetan mengakibatkan terhambatnya pengguna jalan menuju tempat tujuan. Tentu kamu sudah tidak asing lagi bukan dengan kejadian tersebut. Setelah kamu menyimak video tadi, di situ ada permasalahan apa? Macet. Apa yang macet? Darah. Penyebab macetnya apa? Berminyak, berlemak, menyebabkan kolesterol. Kolesterol itu berdampak pada pembuluh darahnya. Kenapa? Macet atau tersumbat, di mana di dalam tubuh kita membutuhkan darah yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan dengan jumlah yang tertentu. Selanjutnya, silakan kalian buat kelompok berjumlah 4 sampai 5 orang. Untuk kelompok 1 posisinya di sana, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan. Ya, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk menerima LKPD. Duduknya ini. Ini. Tutup. Oh. Ada kelompok yang belum kebagian? Silakan kalian memanfaatkan bahan materi yang sudah Bapak bagikan. Silakan gunakan handphone kalian untuk mencari jawaban atau informasi dari media. Temennya bantu nyari supaya pekerjaannya cepat beres, oke? Ntar dulu. Kuat. Anggota kelompoknya udah.
Oke, mohon perhatian, sudah beres? Oke, sekarang kita akan melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 6. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator akan membagikan hasil kerja kami. Kami persilakan kepada Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komplikasi penyakit yang ditimbulkan obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran. 1. Jantung koroner. Alasan, penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koroneria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung karena tersumbat oleh lemak atau kolesterol. 2. Stroke terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. 3. Hipertensi atau darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120 sampai 80 mmHg. Tekanan darah yang tinggi dalam arteri dapat menyebabkan pecahnya kapiler. 4. Diabetes, meningkatnya kadar gula darah atau glukosa melebihi nilai normal. Kadar gula darah normal yaitu kurang dari 100 mg atau dl. Sebab kondisi ini membuat tubuh kita tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Untuk menjaga kesehatan agar tidak mengalami komplikasi penyakit yang disebabkan oleh obesitas, yaitu menjaga pola makanan sehat, rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat. Kelainan dan penyakit lainnya yang berhubungan dengan sistem peredaran manusia. Anemia, leukemia, hipotensi, varises, wasir. Kesimpulan dari beberapa upaya kesehatan komplikasi yang disebabkan oleh obesitas, yaitu gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena nokterunan dan keturunan. Beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain stroke, jantung koroner, hipertensi, diabetes, anemia, leukemia, hipotensi, varises, wasir, hemofilia, sklerosis, AIDS. Usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidur, dan istirahat yang cukup. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Saya kalau bangun dari jongkok, kepala saya pusing, kira-kira itu penyakit apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan berdiskusi dulu. Sebagai analisis kerja kelompok kami, penyakit yang diderita itu termasuk kekurangan darah. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 6 atas penampilannya. Kita lanjutkan ke kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Mega selaku moderator, dan yang akan menyampaikan hasil diskusi adalah Adit. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komplit penyakit yang ditimbulkan obesitas yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, jantung, koroner,
Alasan oleh menimbulkan lemak darah kolesterol. 2. Varises. Alasan pelembaran pembuluh balik vena yang umumnya terjadi di bagi diabetes. 3. Leukemia. Alasan kanker darah akibat tumbuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih. 4. Hipotensi. Alasannya gangguan ini disebabkan terjadi penurunan tekanan darah. 5. Hipertensi. Alasannya diakibatkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. 1. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat terjadi karena pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Contoh gangguan pada sistem peredaran darah manusia antara lain impotensi, varises, beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia, makanan bergizi, olahraga teratur, tidur, dan istirahat yang cukup. Ada yang mau bertanya? Saya, Andika dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana cara mencegah penyakit varises? Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan setelah berolahraga. Misalnya, tidak menekuk kaki setelah berolahraga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koroneria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot. Otot jantung karena tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia dapat terjadi karena pola makan, pola hidup yang tidak sehat. Contoh gangguan pada sistem peredaran darah manusia antara lain stroke, jantung koroner, hipertensi, diabetes, anemia, leukemia, hipotensi, varises, wasir, hemofilia, sklerosis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah tampil. Untuk kelompok yang hari ini memperoleh nilai terbaik yaitu kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Mudah-mudahan kelompok lain bisa ditiru dari cara kerja untuk kelompok 3. Baik. Dari presentasi tadi, apa yang kamu peroleh? Penyebab dari penyakit stroke apa? Terjadinya karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen di otak. Karena kurangnya asupan oksigen di otak. Kalau varises? Varises merupakan pelebaran pembuluh balik, biasanya terlihat berwarna kebiruan dan sering terdapat pada betis. Sering terdapat pada betis. Baik. Silakan kalian duduknya kembali ke posisi semula. Kita akan melakukan tes sumatif. Untuk tes sumatifnya ada 10 soal, di mana
Waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Jadi tolong dimanfaatkan waktunya. Ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Silakan. Di situ dulu. Kasih dulu ini, si Mega. Mersha yang ada di kamera. Udah lagi. Dah. Mulai, Pak. Waktu habis, silakan. Perwakilan barisannya untuk mengumpulkan hasil kerjanya ke depan. Kumpulkan. Dari kegiatan hari ini terkait gangguan pada sistem peredaran darah, apa yang kamu dapat simpulkan? Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain stroke, jantung, koroner. Contoh dari gangguan pada sistem peredaran darah manusia, ada penyakit apa? 1. Stroke, jantung koroner, hipertensi, 4. diabetes, 5. anemia, 6. leukemia, 7. hipotensi, Nah, sekarang kalau jantung koroner, penyempitan pembuluh darah di jantung, akibat apa? akibat kolesterol. Bagus, gemes. Tepuk tangan satu kali untuk dalam kegiatan hari ini, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kegiatan mana yang kalian senangi? Pas di video. Pas nonton Pas video. nonton Oke. video. Kegiatan mana yang sulit kalian pahami? Identifikasi penyakitnya. Mengidentifikasi penyakitnya. Caranya nanti kamu silakan cari lagi di literatur atau di Google untuk pencarian penyakit-penyakit yang belum kamu pahami. Atau lebih enaknya lihat di YouTube lagi. Oke? Kita selaku umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan untuk menjaga tubuh kita. Dengan kita menjaga tubuh kita agar selalu sehat, menjaga pola makan kita, menjaga pola hidup kita dengan rajin berolahraga yang cukup, maka kita akan terhindar dari gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Oke? Kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk kegiatan berikutnya kita akan melakukan latihan soal menghadapi penilaian akhir semester. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.